Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Masalfi, NIM 19233060. Saya dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama kali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas 1 minggu ke-15 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Soal pertama yaitu tentang penerimaan retribusi daerah di Kota Malang melintang tahun 2013 sampai 2016. Berikut soalnya, tabelnya. Untuk soal, tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode. Yang pertama itu SMA, Simple Moving Average. Asumsi dengan menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan. Baik, jawabannya berikut tabelnya. Untuk pada tahun 2013, pendapatannya sebesar 152 juta rupiah. Untuk tahun 2014, sebesar 150 juta rupiah. Untuk tahun 2015, pendapatannya sebesar 160 juta rupiah. Untuk tahun 2016, itu pendapatannya sebesar 165 juta rupiah. Lalu dijumlahkan menjadi 600, lalu dijumlahkan semuanya dan dapat hasilnya sebesar 627 juta rupiah. Lalu kita untuk mendapatkan SMA itu kita harus mencari rata-ratanya. Jumlahnya itu jumlah yang tadi kita jumlahkan dibagi dengan jumlah tahun. Itu 627 juta dibagi sebanyak 4 tahun. Bagi 4 tahun 4. Lalu hasilnya dapat 156.750.000. Jadi jika menggunakan data 4 tahun tadi, estimasi untuk pendapatan pada tahun 2017 adalah 156.750.000. Untuk soal kedua, kita harus mencari eksponensial smoothingnya dengan menggunakan damping faktor 0,67. Baik, ini tabelnya. Pada tahun 2013, pendapatannya 152 juta rupiah, langkahnya 0, estimasinya 0. Pada tahun 2014, pendapatannya 150 juta rupiah, langkahnya 0, estimasinya 150 juta rupiah. Untuk tahun 2015, pendapatannya 160 juta rupiah, untuk langkahnya itu 0,3 dikali 150 juta rupiah. Maaf. Lalu langkah kedua itu ada 0,7 dikali 152 juta rupiah. Hasil tadi ditambahkan, lalu mendapatkan estimasi 151.400.000 rupiah. Pada tahun 2016, pendapatannya itu sebesar 165 juta rupiah. Angkanya itu 0,3, pertama 0,3 dikali 160 juta rupiah ditambah 0,7 dikali 151.400.000 rupiah. Estimasinya dapat 153.980.000 rupiah. Untuk tahun 2017, pendapatannya sebesar 156.750.000 rupiah. Lalu langkahnya 0,3 dikali 165 juta rupiah ditambah 0,7 dikali 153.980.000 rupiah. Estimasinya itu 157.286.000 rupiah. Baik, untuk pertanyaan ketiga itu tentang transformasi moving average TME. Berikut tabelnya. Itu pada tahun 2013 pendapatannya sebesar 150 juta rupiah dan perubahan pendapatannya tidak ada. Pada tahun 2014 pendapatannya sebesar 150 juta rupiah dan perubahan pendapatannya itu minus 2 juta. Pada tahun 2015 pendapatannya sebesar 160 juta rupiah. Perubahan pendapatannya itu sebesar 10 juta rupiah. Pada tahun 2016 pendapatannya sebesar 165 juta rupiah dan perubahan pendapatannya sebesar 5 juta rupiah. Total perubahan pendapatannya sebesar 13 juta rupiah. Rata-rata perubahannya itu 4,4.333.000
4.333.333,3. Jadi prediksi pendapatannya adalah 165 juta rupiah ditambah 4.333,3 sama dengan 169 juta 333,333,33. Baik, pada soal 4 ada metode kuadrat terkecil. Berikut tabelnya. Pada tahun 2013, X-nya itu min 3, Y-nya 150 juta rupiah. Lalu XY sebesar 456 juta rupiah. X2-nya itu 9. 2014, X-nya itu min 1, Y-nya 150 juta rupiah. Lalu dikalikan, tetap menjadi 150 juta rupiah. Dan X2 itu 1. X kuadrat. Tahun 2015, X-nya 1, Y-nya 160 juta rupiah, lalu X-nya 160 juta rupiah, dan X kuadratnya 1. Pada tahun 2016, X-nya 3, Y-nya 165 juta rupiah, X-nya 455 juta rupiah, lalu X kuadratnya sebesar 9. Jumlah X-nya 0, jumlah Y-nya 627 juta rupiah, jumlah XY-nya sebesar 49 juta, dan jumlah X kuadratnya sebesar 20. Lalu A, stigma X per N, sama dengan 627 juta rupiah per Y, sama dengan 156 juta 750 ribu rupiah. Yang B, sigma XY per sigma X kuadrat, sama dengan 49 juta rupiah per 20, sama dengan 2.450 ribu. Persamaan mainnya itu Y sama dengan 156.750.000 rupiah ditambah 2.450.000 X. Penjualan pada tahun 2017 Y sama dengan 156.750.000 ditambah 2.450.000 dikali 5 sama dengan 156.750.000 ditambah 12.250.000 sama dengan 169 juta. Maka jika diketahui realisasi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta dan metodenya kuadrat kecil, lebih mendekati keakuratannya. Baik, untuk soal kedua, yang pertama itu lakukan pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi dasar, retribusi di atas dengan menggunakan tipologi kelas N. Berdasarkan jawaban di atas, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, dan berkembang dan terbelakang? Berikut tabel soalnya. Lalu jawaban yang pertama itu ada retribusi pasar pada tahun 2014. Penerimaan pajak per nilai rata-rata pajak. YI per Y sama dengan 228 juta per 138.333.333,33 sama dengan hasilnya 1,648. Itu berikutnya ada tambahan penerimaan jenis pajak per tambahan penerimaan pajak sama dengan 228 juta per 836 juta. Maaf, 228 juta dikurang 220 juta per 220 juta. Hasilnya 0,04. Berikutnya itu tambahan penerimaan pajaknya 830 juta dikurang 797 juta per 797 juta dan hasilnya 0,0414527. Lalu dibagi 0,04 per 0,0414527 hasilnya itu 0,88. Lalu pada tahun 2015 penerimaan pajaknya dibagi penerimaan pajaknya 245 juta dan nilai rata pajaknya 146 juta, lalu dibagi hasilnya 1,678. Untuk
tambahan penerimaan jenis pajaknya sebesar 0,0746, lalu dibagi dengan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,06, hasilnya tuh 1,345. Pada tahun 2016, penerimaan pajaknya 250 juta dibagi dengan nilai rata-rata pajak sebesar 153 juta 333.333,33. Dan hasilnya 1,630. Lalu tambahan penerimaan jenis pajaknya 0,02 dibagi dengan tambahan penerimaan pajak 0,05 sama dengan hasilnya 0,41. Dan berikut tabel nilai ratanya dan tabel pemetaan potensinya. Dan dapatkan potensinya itu jadi potensial untuk retribusi pasar. Yang kedua, itu ada retribusi parkir di tepi jalan umum. Pada tahun 2014, YI penerimaan pajaknya sebesar 125 juta dibagi dengan nilai rata-rata pajaknya sebesar 138.333.333,33 yang hasilnya 0,903. Untuk tahun 2015, untuk penerimaan pajak dibagi nilai rata-rata pajaknya hasilnya 2,10. Pada tahun 2015, penerimaan pajak yang dibagi dengan nilai rata-rata pajaknya didapatkan hasilnya 0,890. Untuk tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajak didapatkan hasil 0,72. Pada tahun 2016, penerimaan pajak dibagi nilai rata-rata pajaknya didapatkan hasil 0,88. Lalu tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya didapatkan hasil 0,77. Dan berikut tabelnya, tabel nilai rata-ratanya dan hasil pemetaannya berkembang. Untuk retribusi parkir pada tahun 2014, penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata-rata pajak hasilnya 0,81. Pada tahun 2015, penerimaan pajaknya dibagi nilai rata-rata pajak. Pada 2014 lagi tambahan penerimaan pajak jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajak hasilnya 0,43. Pada tahun 2015, penerimaan pajak dibagi dengan nilai rata-rata pajak hasilnya 0,79. Lalu tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya hasilnya 0,79. Hasilnya 0,6 pada tahun 2015, Untuk tahun 2016, penerimaan pajak dibagi dengan nilai rata-rata pajaknya hasilnya 0,78. Lalu untuk tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya hasilnya 0,69. Dan berikut tabel nilai rata-ratanya dan tabel pemetaannya menunjukkan terbelakang. Untuk retribusi objek wisata pada tahun 2014 itu penerimaan pajaknya dibagi nilai rata-rata pajak hasilnya 1,894. Untuk tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya pada tahun 2014 itu sama dengan 0,318. Untuk tahun 2015, penerimaan pajak dibagi nilai rata-rata pajaknya mendapatkan hasil 1,095. Untuk tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya sama dengan 1,204. Pada tahun 2016, penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata-rata pajaknya mendapatkan hasil 1,076. Sedangkan tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajak mendapatkan hasil 0,623. Lalu ini berikut tabel rata-ratanya dan pada tabel pemetaan menunjukkan itu potensial. Itu yang kelima ada retribusi izin gangguan. Pada tahun 2014 penerimaan pajak atau penerimaan pajak dibagi nilai rata pajaknya mendapatkan hasil 0,94. Pada tambahan penerimaan jenis pajak dan dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya mendapatkan hasil 1,611. Pada tahun 2015, penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata pajaknya mendapatkan hasil 0,684. Untuk tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajak mendapatkan hasil 0,752.
pada tahun 2016. Penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata-rata pajaknya, mendapatkan hasil uh, dapatkan hasil 0,684 pada tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya mendapatkan hasil 0,996. Berikut tabel rata-ratanya. Dan pada tabel pemetaan menunjukkan itu berkembang. Untuk retribusi IMB pada tahun 2014, penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata pajaknya mendapatkan hasil 0,860 pada tahun 2014. Sedangkan tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya mendapatkan 1,975. Pada tahun 2015, penerimaan pajak dibagi dengan nilai rata pajaknya mendapatkan nilai 0,836. Untuk tambahan penerimaan jenis pajak dibagi dengan tambahan penerimaan pajaknya mendapatkan nilai 0,909. Pada tahun 2016, penerimaan pajaknya dibagi dengan nilai rata pajak mendapatkan hasil 0,945. Sedangkan tambahan penerimaan jenis pajaknya dibagi dengan tambahan penerimaan pajak mendapatkan nilai 3,187. Berikut tabelnya. Dan pada pemetaan menunjukkan berkembang. Jadi, bisa disebutkan daripada retribusi daerah yang berikut, itu yang pertama retribusi pasar, kategorinya itu potensial. Pada retribusi parkir di tepi jalan itu kategorinya berkembang. Pada retribusi parkir terbelakang, untuk retribusi objek wisata itu potensial. Untuk retribusi izin gangguan itu berkembang. Untuk retribusi IMB berkembang. Dan yang prima itu persentasenya 0%, yang potensial itu 33%, berkembang 50%, dan terbelakang 17%. Baik, soal ketiga. Yang pertama soalnya itu buatlah contoh menghitung potensi retribusi pasar. Yang pertama itu contohnya pasar jumlah di kota. Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari. Diketahui jumlah kios dan los dan lapak yang ada di pasar jumlah berdasarkan informasi dari UPTD pasar jumlah adalah sebesar, yang pertama jumlah kos sebesar 125 kios, jumlah los itu sebesar 150 los, jumlah lapak itu sebesar 375 lapak. Pemukiman retribusi dilakukan tiap oleh petugas pemungut retribusi dengan tarif harian berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif kios sebesar 5.000, tarif los sebesar 3.500, tarif lapak sebesar 1.500. Berdasarkan informasi di atas, maka dapat dilihat potensi penerimaan tahunan retribusi bruto adalah sebagai berikut. Yang A, penerimaan pendapatan pelayanan kios. Untuk penerimaan pendapatan pelayanan kios, cara mencarinya 125 kios dikali 5.000 per hari dikali 365 hari sama dengan hasilnya 228.125.000. Untuk penerimaan pendapatan retribusi pelayanan los itu mencarinya dengan cara 150 los dikali 3.500 per hari dikali 365 hari sama dengan hasilnya 191.625.000. Untuk penerimaan pendapatan retribusi pelayanan lapak, cara mencarinya itu pertama 375 lapak dikali 1.500 per hari dikali 365 hari sama dengan 203.312.500. Lalu total dari keseluruhan tadi sebesar 625.375.000. Lalu soal yang B, contoh menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Contohnya jalan Imam Bonjol. Yang diperlukan itu pertama informasi, panjang jalan keseluruhan itu 2.700 meter, yang digunakan sebagai arena retribusi yaitu 2.000 meter kiri dan 1.500 ke kanan. Dari sebelah kiri 1.300 meter untuk roda 4, 700 meter untuk roda 2. Di sebelah kanan itu 1.200 meter untuk roda 4 dan 300 meter untuk roda 2. Berdasarkan survei ada 4 dengan waktu 2 jam untuk sekali parkir, roda 2 dengan waktu 1,5 jam sekali parkir. Roda 4 tarifnya sebesar 3.000, roda 2 tarifnya sebesar 1.000. Lama penggunaan untuk tiap hari jam 7 sampai jam 7 malam. Hitunglah potensi retribusi parkirnya. Jawaban yang pertama jalan Imam Bonjol yang kiri.
Cara mencarinya adalah 325 dikali 6 kali, dikali 3000 dikali 365 hari, ditambah dengan 467 dikali 8 kali, dikali 1000 dikali 365 hari. Hasilnya 3M 458 juta 850 ribu. Dan umum iman bonjol yang ke kanan, itu yang mencarinya 300 dikali 6 dikali 3000 dikali 365 hari, ditambah 200 unit, dikali 8 kali, dikali 1000 dikali 365 hari. Hasilnya 2M 555 juta. Totalnya itu ditambahkan hasil total semuanya tadi 6M 53 juta 890 ribu. Baik, yang C itu ada potensi retribusi terminal. Data yang pertama itu mobil penumpang umum antar kota. Yang berikut untuk yang C itu saya perlihatkan aja soalnya. Berikut soalnya. Langsung ke pembahasan. Mobil umum antar kota. Cara mencarinya itu 53 dikali 500 dikali 365 hari. 300 dikali 360 hari. Sama dengan 9.450.000. Yang B tidak dalam trayek. 25 unit dikali 1.200 dikali 360 hari. Sama dengan 9 juta. Itu mobil umum angkutan kota. 56 unit mobil dikali 200 dikali 360 hari sama dengan 4.032.000. Untuk trayek antar kota ada 44 dikali 3.000 dikali 360 hari sama dengan 47.520.000. Untuk bus ekonomi 41 dikali 2.000 dikali 360 sama dengan 59.520.000. Untuk mobil bus angkutan kota 62 dikali 1.000 dikali 360 sama dengan 22.320.000. Totalnya itu semuanya ditambahkan, hasilnya pendapatannya itu 151.932.000 per tahun. Baik, hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.